Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Bian Manda. Jangan lupa like dan subscribe guna membantu channel ini menyebarkan syiar Islam. Keberadaan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tentu kita bertanya, siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam, tepatnya dari garis keturunan Yafid bin Nuh alaihissalam. Mereka mempunyai ciri fisik bermuka lebar, bermata sipit, berkulit tebal, dan bentuk wajahnya seperti tembikar. Ya'juj dan Ma'juj sangat gemar membuat kerusakan dan berperang. Kisah Ya'juj dan Ma'juj terdapat juga dalam ajaran Yahudi dan Nasrani, dan juga kisahnya muncul dalam banyak mitologi dan cerita rakyat di berbagai negara, di antaranya legenda rakyat Britania Raya dan Irlandia. Dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj hidup pada masa Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain adalah seorang hamba Allah yang soleh. Raja Zulkarnain ini dikisahkan suka mengembara dari timur hingga ke barat, dan beliau bertemu dengan suatu kaum yang meminta pertolongan dari Ya'juj dan Ma'juj. Maka Raja Zulkarnain membangun sebuah dinding yang sangat kuat yang terbuat dari besi dan dilapisi dengan tembaga, guna mengurung Ya'juj dan Ma'juj dan memisahkan mereka dari kaum tersebut. Dan tidak lupa Zulkarnain bersyukur kepada Allah dan berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku." Sampai saat sekarang ini keberadaan tembok Ya'juj dan Ma'juj belum ditemukan. Di manakah keberadaan tembok tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Keberadaan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Dan Nabi Musa alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Raja Fir'aun. Fir'aun merupakan seorang raja yang sangat kejam di negeri Mesir. Dalam menjalankan tugasnya dalam berdakwah, Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tongkatnya. Tongkat Nabi Musa pernah berubah menjadi ular ketika melawan para penyihir Fir'aun. Dan pernah juga ketika kaumnya kehausan, Nabi Musa pernah memukulkan tongkatnya di batu, dan batu itu pun memancarkan air atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu ketika saat Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, Nabi Musa dan kaumnya terjebak di pinggir Laut Merah, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala melalui tongkatnya tersebut, Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah dan membentuk sebuah jalan untuk dilalui Nabi Musa dan kaumnya. Dan ketika Fir'aun dan tentaranya ikut mengejar, maka air laut tersebut kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun beserta seluruh tentaranya. Kisah tersebut diwadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan." Sampai saat sekarang ini, jasad Fir'aun masih dapat kita lihat di museum Mesir. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Sampai saat sekarang ini, keberadaan tongkat Nabi Musa masih juga belum ditemukan. Di manakah tongkat tersebut? Wallahu a'lam bishawab.